Assalamualaikum Sobat Pertanian. Banjir, erosi, tanah longsor sering kita temui di daerah pertanian kita. Tentunya kita harus mempelajari lebih dalam lagi tentang ilmu keseimbangan alam kita dan memperdalam lagi tentang pertanian di dalam lahan kehutanan. Oke, jangan kemana-mana, tonton sampai tuntas. Agroforestry adalah solusi untuk masalah konversi lahan. Konversi lahan yang mengakibatkan masalah lingkungan seperti banjir, kekeringan, erosi, kelangkaan atau kepunahan keanekaragaman hayati, terus penurunan kesuburan tanah sehingga perubahan lingkungan dapat dikurangi dengan sistem yang satu ini, yaitu agroforestry. Apa sih pengertian agroforestry? Agroforestry adalah sistem budidaya tanaman kehutanan yang dilakukan bersamaan dengan tanaman pertanian ataupun peternakan. Tanaman kehutanan yang dimaksud adalah tanaman pepohonan, sedangkan tanaman pertanian berkaitan dengan tanaman semusim. Istilah agroforestry berasal dari kata bahasa Inggris, yakni agroforestry. Agro yaitu pertanian, sedangkan forestry adalah kehutanan. Di Indonesia, sistem ini seringkali disebut dengan sistem yaitu wana tani, yang merupakan gabungan antara wana dan tani yang berarti hutan tani. Nah, pada prakteknya agroforestry ialah suatu sistem pengelolaan lahan yang berguna untuk mengatasi masalah ketersediaan lahan, untuk meningkatkan produktivitas lahan. Agroforestry ini juga sistem pengolahan lahan berkelanjutan, mampu meningkatkan produksi lahan secara menyeluruh. Agroforestry merupakan kombinasi produksi tanaman pertanian dengan tanaman kehutanan ataupun hewan ternak secara bergiliran bersamaan di bidang lahan yang sama. Pengembangan wana tani dilakukan agar memberikan manfaat kepada masyarakat. Adanya agroforestry diharapkan dapat memecahkan berbagai masalah di dalam hal pengembangan pedesaan. Agroforestry merupakan suatu sistem yang baik dan menjadi pilihan petani untuk meningkatkan kualitas dari produktivitas lahan di tengah keterbatasan lahan. Selain itu, upaya ini juga berdampak baik untuk lingkungan, sebab metode ini dapat melindungi keanekaragaman hayati serta tidak menjadi akibat pencemaran lingkungan. Wana tani terdiri dari 3 komponen, antara lain kehutanan, pertanian, dan peternakan. 3 komponen tersebut yaitu bisa kita definisikan. Yang pertama, agri-silvicultur adalah kombinasi antara komponen kehutanan dan pertanian. Terus agropastur adalah kombinasi antara komponen pertanian dan peternakan. Adapun silvopastur adalah kombinasi antara komponen kehutanan dan peternakan. Agro-silvopastur adalah kombinasi antara komponen pertanian, kehutanan, dan peternakan. Terciptanya 4 sistem kombinasi tersebut tidak seluruhnya merupakan bagian dari agroforestry ataupun wana tani, sebab agropastur tidak terlibat komponen kehutanan, dan agroforestry dan wana tani merupakan salah satu sistem alternatif yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan jasa lingkungan hutan dan pangan di sumber komponen pertanian. Namun selain dari 4 sistem kombinasi di atas, masih ada sistem lain agroforestry tersebut, yaitu menurut Nair pada tahun 1987, yaitu silvofishery adalah kombinasi antara komponen kehutanan dan perikanan. Terus apikultur adalah kombinasi antara komponen kehutanan dengan serangga, misalnya lebah. Ada beberapa keuntungan lain pengembangan agroforestry, antara lain rendahnya modal dan biaya tenaga kerja yang akan digunakan. Sebab produktivitas lahan melalui siklus unsur hara dan perlindungan tanah mampu dilakukan dengan modal yang murah dan sedikit tenaga kerjanya. Selain itu, agroforestry juga dapat meningkatkan nilai output pada suatu area lahan tertentu. Adanya penanaman campuran antara pohon dan spesies lain. Terus jenis pohon yang ditanam juga sangat beragam serta dapat menanam pepohonan yang bernilai ekonomis yang sangat tinggi seperti kelapa, karet, cengkeh, kopi, coklat, nangka, melinjo, petai, jati, mahoni, dan lain sebagainya. Yang nilai ekonomisnya rendah seperti dadap, lamtoro, kaliandra, dan lain sebagainya. Nah, biasanya berkisar tanaman pangan itu juga ada juga padi gogo, jagung, kedelai, palawija, kacang-kacangan, umbi kayu, lidah buaya, sayur-sayuran, atau
rerumputan untuk peternakan, dan banyak jenis lain untuk bisa ditanam seperti pisang, kopi, coklat, dan lain sebagainya. Agroforestry juga dapat mendiversifikasi kisaran output dengan tujuan untuk meningkatkan swasembada. Diversifikasi dapat mengurangi hilangnya pendapatan yang mungkin terjadi terutama ketika cuaca buruk ataupun pengaruh faktor biologi dan faktor pasar. Terus bagaimana dengan agroforestry yang modern? Nah, agroforestry modern dapat dilakukan dengan cara ataupun teknik yang lebih bermacam-macam dengan pola tanam yang teratur, terutama beberapa teknik dari luar dan menggunakan benih yang sangat unggul. Tujuan umumnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan produksi yang terbaik. Selain itu juga sistem yang modern ini juga digunakan untuk pengembangan dan penelitian, sehingga mereka menggunakan sistem modern yang lebih simple, instan, dan juga maksimal. Tanaman yang digunakan biasanya sengaja dipilih berdasarkan kecocokan syarat tumbuh dan fungsi lain, tidak hanya untuk mendukung produksi tanaman utama. Banyak yang menerapkan agroforestry modern hanya saja benih dan juga tanaman membutuhkan yang super, bukan yang biasa-biasa saja. Dengan demikian, agroforestry sebaiknya dilakukan dengan lebih teliti lagi agar penerapan dapat berjalan secara profesional dan dapat diperoleh, dan kelemahan agroforestry juga dapat diminimalisir. Agroforestry yang benar dan tepat tentunya akan memberikan hasil yang optimal untuk masyarakat di sekitar pedesaan tersebut. Tetap semangat, terus berjuang. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.